Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah ayat 203. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru Allah fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنه إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjunna liqa'ana wa radu bil hayati dunya watma'anu biha walladzina hum an ayatina ghafil. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat yang dicintai diberkati Allah Subhanahu wa taala. Tak ada amal yang lebih baik kita kerjakan kecuali berserah diri kepada Allah. Tak ada kalimah yang lebih indah kita ucapkan kecuali puja dan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan tauladan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, para ulama, bahkan kepada kita semuanya, umatnya yang selalu istiqomah pada risalahnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin undangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bahwa manusia terlahir dalam keadaan yang bermacam-macam caranya. Ada manusia yang lahir tanpa ibu dan bapak, namanya Nabi Adam. Ada manusia yang lahir dengan bapak tapi tanpa ibu, namanya Siti Hawa karramallahu wajhah. Ada pula manusia dilahirkan tanpa ayah tapi dengan ibu, Nabi Isa alaihi salam. Dan sebagian manusia, sebagian besar manusia lahir dengan ibu dan dengan ayah seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita. Tetapi bagaimanapun caranya Allah menciptakan, menjadikan manusia itu, tujuannya hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tujuannya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia menyadari itu dan sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Ketika ditiupkannya ruh pada saat kita dikandung dalam rahim ibu kita selama 4 bulan lamanya, ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perjanjian itu baru kita akan rilis kembali, ingat kembali pada saat kita nanti di yaumil hisab. Apakah kalian pernah berjanji dengan aku, kata Allah? Sebagian besar manusia lupa bahwa kita pernah berjanji. Seperti halnya memang manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Manusia banyak melupakan kejadian-kejadian yang sesungguhnya terjadi pada dirinya itu. Diingat-ingat pun tidak akan ingat, Pak. Baru kita akan yakin bahwa kita pernah berjanji dengan Allah, ya pada saat kita bertemu dengan Allah. Muncullah ingatan-ingatan, memori-memori kita bahwa kita pernah melakukan perjanjian dengan Allah. Dan itulah yang kemudian akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Nah, bagaimana supaya manusia itu bisa mengingat-ingat, meyakini bahwa kita itu pernah berjanji dengan Allah, sekalipun kita lupa? Banyaklah mempelajari ayat-ayat Allah. Karena Al-Quran menjelaskan kepada kita manusia yang iman dan takwa kepada Allah tentang apa yang terjadi di masa sebelum kehidupan ini terjadi. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Al-Quran pun akan menceritakan, menjelaskan kepada kita tentang apa yang akan terjadi pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin kita mempelajari isi dan kandungan Al-Quran dengan baik,
maka sesungguhnya kita semakin waspada dan takut kepada Allah itu. Tapi bagi mereka yang tidak pernah mempelajari isi dan kandungan Al-Quran, maka seolah-olah hidup ini tidak ada beban dan pulang tidak akan membawa pertanggungjawaban. Kan seperti itu. Jadi kalau ada orang tenang hidupnya itu tidak waspada, tidak mempersiapkan diri, jangan-jangan dia itu memang tidak mengetahui isi dan kandungan Al-Quran dengan baik. Sehingga pada akhirnya dia akan melaksanakan hidup berdasarkan apa yang dia inginkan. Bapak dan Ibu sekalian yang dicintai dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita harus selalu diingatkan. Oleh siapa diingatkannya? Oleh diri kita sendiri. Dan kita juga mengingatkan kepada keluarga kita, kepada orang lain. Tentang asal-usul kita dari mana, untuk apa kita diciptakan, dan kemana kita akan kembali. Nah itulah hakikat daripada kita belajar ngaji. Mengkaji isi dan kandungan Al-Quran. Mendengarkan tausiah dari para asatidz. Hikmah terbesarnya adalah agar kita hidup berhati-hati dan waspada. Nah oleh karena itu Allah menggambarkan di dalam surat Yunus tadi yang saya bacakan di awal. Dan sesungguhnya manusia itu banyak yang tidak berharap akan bertemu dengan Allah. Dia tidak berharap akan bertemu dengan Allah. Kemudian dia merasa tentram, merasa nikmat dengan kehidupan dunia. Dan manusia itu cenderung mendustakan ayat-ayat Allah dalam bentuk Al-Quran dan ayat-ayat yang terlihat dengan panca indera kita. Sesungguhnya tempat kembali mereka itu adalah neraka mahwa, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia ya sudah dimasukkan neraka mahwa, dijadikan bahan bakar. Dikarenakan apa yang mereka lakukan. Nah ini sindiran Allah kepada manusia. Karena sebagian besar manusia itu adalah melupakan, mendustakan ayat-ayat Allah. Dan tidak berharap bertemu dengan Allah. Jangankan berharap, yakin akan bertemu dengan Allah pun tidak meyakinkan. Sekarang kalau saya bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, yakin nggak kita akan bertemu dengan Allah? Yakin Pak. Terus hati kita meyakini nggak? Jika hati kita meyakini bahwa kita akan dipertemukan dengan Allah, dasieun atuh wiru. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi teh. Dan dicatat atuh kurang. Kalau akan melakukan selalu sesuatu, pertanyaannya adalah kalau saya melakukan ini Allah ridho apa enggak kan? Oh, ini ada sesuatu yang menggiurkan nih. Yang membuat saya bahagia dalam bentuk materi, jabatan, perniagaan. Pertanyaannya Allah ridho atau tidak, halal atau tidak kan? Nah itulah yang dipesankan Rasul kepada para sahabat. Hendaklah kalian sangat berhati-hati dan tidak boleh perhiasan dunia menjerumuskan kalian dari ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, undangan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menceritakan suatu kisah di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah gubernur Madinah. Nah, beliaulah yang kemudian memugar makam Rasulullah. Nah, penduduk Madinah pada saat itu protes kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada saat jadi gubernur di Madinah. Ya gubernur upami tiasa mah makam Rasulullah ulah dikukumah gitu we. Walaupun masjidnya diperbesar, makam Rasul mah gitu we. Supaya apa? Supaya kalau orang melihat mendatangi berziarah ke makam Rasul, oh begitu sederhananya Rasul. Begitu seperti itu keadaannya Rasul. Dan para sahabat kan ada masuk Rasul, Abu Bakar, Umar bin Khattab gitu. Di sana itu. Nah kalau Ali kenapa tidak dimakamkan di sana? Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah terakhir mempertahankan agama Islam, berperang ke sana. Sehingga Ali bin Abi Thalib itu makamnya di Cordova.
bukan di Makkah, karena berperang. Saudara-saudaraku kaum muslimin undangan Allah Subhanahu wa taala, ketika zaman Umar bin Abdul Aziz berperang dengan kafir Quraisy, berperang. Nah, di antara tentaranya Umar bin Abdul Aziz itu ada 2 orang soleh. Santri soleh. Berjihad li'ilati kalimat itu. Berjuang menghadapi musuh-musuh Allah. Pas berjuang, berperang, kemudian si 2 santri itu tertangkap oleh musuh. Ditahan oleh musuh itu, jadi tawanan perang. Kemudian disidang di hadapan jenderal perang jahiliyah saat. Lalu sang jenderal bertanya, kenapa Anda begitu teguh, begitu kokoh berperang dalam barisan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Padahal Anda tidak mendapatkan apapun dari perjuangan dan perang yang Anda lakukan. Coba lihat tentara-tentara kami. Kehidupan mereka bahagia, kehidupan mereka senang, karena dijamin kehidupannya oleh saya sebagai panglima. Nah, sekarang saya akan memberikan penawaran. Panggil santri yang pertama. Dipanggil santri yang pertama. Wahai santri, apakah kau mau bergabung dengan tentara kami? Kalau kau bergabung dengan tentara kami, maka kau akan aku kasih fasilitas yang bagus. Istri yang cantik, perhiasan yang banyak, kekayaan yang mencukupi. Asal kamu bergabung dengan pasukan kami, memerangi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu kata si santri ini berkata, demi Allah, demi Rasulullah, aku akan tetap teguh kokoh berdiri di barisan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk menegakkan kalimat. Kalau begitu aku akan pancung kepalamu. Tidak apa-apa, silahkan. Karena santri itu yakin bahwa kematian di jalan Allah adalah kematian yang paling indah. Nah, jadi kalau orang sudah yakin bahwa kematian itu adalah sesuatu cara kembali dengan Allah dengan cara yang paling indah tanpa hisab, maka orang berani. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari Islam menjelaskan kenapa umat Islam itu begitu kokoh berani sehingga menaklukkan berbagai tempat di belahan bumi ini. Semangatnya satu. Ketika berperang di jalan Allah, kemudian mati, maka kematiannya itu tanpa hisab dan akan ditempatkan di surganya Allah, dimuliakan bersama para nabi, para rasul sebagai matinya seorang syuhada. Jadi ketika banyak orang yang betul-betul mengorbankan dirinya tanpa reserve terhadap Allah, tanpa alasan terhadap Allah, di sanalah titik puncak kebahagiaan. Kalau kita misalnya pada saat dari kecil kita ngaji, umur balik sampai tua umur 70 tahun, meninggal misalnya. Kalau kita hitung pahala kita itu tidak seberapa, Pak. Kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi tong pede teuing itulah. Kita beribadah kepada Allah. Walaupun harapan bisyarah ada harapan suatu saat kita akan nyumbang. Tapi tong terlalu pede. Nyumbang, sholat, gitu kan? Itu kan? Saum, haji, berzakat. Sigana maka surga. Ya tidak apa-apa kalau ada. Tapi sesungguhnya di hadapan Allah itu ada suatu pahala yang paling besar. Yaitu ketika hati jiwa raga kita serahkan kepada Allah. Dengan cara apapun Allah memanggil kita untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian kita sami'na wa ata'na seperti yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasul. Maka kematian yang akan diberikan Allah itu adalah kematian yang paling indah. Tapi Kang Wawan sekarang tidak berperang atuh kumaha. Nah, orang harus pergi misalnya ke Palestina berperang atau ke tempat-tempat yang terjadi penindasan agama.
Tidak harus selalu begitu. Jihad itu ada zamannya. Ketika kita diserang dengan musuh Allah, kemudian kita diperangi secara nyata dan terang-terangan, ya kita berjihad secara fisik. Seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Setelah Islam ini mengalami Futuh Mekah kemenangan dan kemudian kita hidup di negara damai, definisi jihad itu banyak sekali. Jihad itu dari kata juhud artinya bersungguh-sungguh. Ketika ada mahasiswa, pelajar, nu diajar nate ketol, belajar dengan sungguh-sungguh, kayak teteh berjihad, juhud. Ketika kita selalu, kalau ada harta, kita berikan kepada doa apa, memberikan ke masjid, memberikan kepada agama, terus menerus, kata tadi disebut juhud. Atau yang kita sebut wirid. Nah, kita mengenal ada wiridan, ada zikir, itu supahili. Jadi yang disenangi Allah itu terhadap pekerjaan manusia itu wiridan. Wiridan itu apa? La ilaha gitu. Wiridan adalah pekerjaan yang senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, teta wiridan. Setiap sholat, Bapak membaca doa, berzikir, tahlil, tahmid, ayat. Kalau dilakukan setiap sholat, itu disebut dengan wirid. Nah, apa yang kita sebutkannya, mengingat Allah disebut zikir. Zikir mengingat Allah dengan cara menyebutkan lafaz-lafaz Allah. Sedangkan wirid adalah sesuatu yang biasa kita lakukan secara rutin. Jadi kalau setiap tahun Bapak pergi umroh dengan harta Bapak, rutin tiap tahun itu pergi ke Tanah Suci. Itu sebutnya kerwiridan. Setiap datang ke masjid tidak lupa membawa uang, masukin kenceleng. Setiap ke masjid, sholat subuh, sholat lohor, asar, mun tengah supkeun duit teh. Asa sampurna sholat teh. Dia akan memasukkan uang kepada kenceleng setiap dia sholat. Rek 1.000, 2.000, 50.000, rek 1 juta. Itu disebut wiridan. Jadi Allah suka kepada orang yang melakukan wirid. Pekerjaan baik yang dilakukan setiap. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwatul iman, rahimakumullah. Jadi si santri eta teh dipaksa oge nggak mau. Kalau begitu aku akan pancung kepala kamu. Tidak apa-apa, silakan. Karena dia yakin bertemu dengan Allah di saat ini adalah pertemuan yang paling indah. Coba Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita menjelang kematian, cek malaikat dan Bapak, Ibu, sok mau. Ibu malah masuk surga, disambut oleh para malaikat. Dijemput oleh Rasul dan para Nabi. Yang gara buru-buru maut. Tapi ketika seseorang itu akan mati dan dia ingat dosa atau ia janji yang belum terpenuhi, dosa yang belum tertobati. Jadi batasnya kita itu bertobat itu ketika kita sadar dan kita sehat, Bu. Kan ketika sakit itu disebut dengan kifarat dosa-dosa ya. Jadi ketika orang sakit ikhlas we, dosa teh murudul, seetik. Tapi dosa-dosa kecil. Nah, coba dibayangkan ketika seseorang itu syahid di jalan Allah, maka semua kesalahan diampuni walau jadi putih we. Bahkan ketika para sahabat Rasul berperang, bajunya berlumuran darah. Kemudian para sahabat akan membuka baju itu. Jangan, kata Rasul. Kuburkan saja. Nggak usah dimandikan. Biar pakaian yang dipakai berperang di jalan Allah ini menjadi saksi di hadapan Allah. Ya kalau kita mah harta kita, ilmu kita, tenaga kita, tak eta, itu dijihadkan ke Allah. Tapi tolong dilakukan secara wirid. Secara terus menerus. Walaupun kecil, walaupun sederhana, ibadah itu kalau dilakukan secara terus menerus, Allah itu sangat suka. Ibatan gubro, udah. Jadi continuity-nya yang. Ketika santri itu ditanya dan tidak mau diberikan jabatan, tidak mau bergabung dengan pasukan jahiliyah, lalu dipancung kepalanya.
Gulutuk ke bawah. Malum santri. Ngaji. Yang dibaca surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, berkumpullah dalam barisan hambaku yang soleh. Dan silahkan masuk ke dalam surgaku yang penuh kenikmatan. Tenang, wajahnya senyum menghadap Allah karena istiqomah terhadap kebenaran. Apa implementasinya kepada kita dalam masa jihad seperti sekarang ini? Dalam kehidupan kita banyak gogoda, Pak. Gogoda berupa harta, berupa jabatan, perniagaan, yang bapak-bapak berupa perempuan cantik. Ibu-ibu majigana mau angkat goda. Bapak-bapak loloban. Nah ini, kalau ini tidak baik dan akan menjerumuskan kita, maka lakukan seperti apa yang santri tadi lakukan. Itu sama saja. Kita ditarik untuk melakukan sesuatu yang salah, dosa, kenistaan, kezaliman. Tapi kita berkeyakinan bahwa Allah selalu hadir dalam hati kita dan kita berjihad untuk menolaknya karena kita takut dan cinta kepada Allah. Kemudian kita mati, insya Allah mati seperti ini digolong sebagai syuhada. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, santri pertama sudah selesai ngaji, dia mati sebagai syuhada. Santri kedua dipanggil, "Oi, bagaimana dengan kamu?" "Aku akan beri jabatan, harta, perempuan cantik, kau bergabung dengan pasukan. Atau kamu mati seperti temanmu itu." Kata santri yang kedua, "Aduh, kalau saya bergabung lumayan. Nggak sesuai bergabung we. Kayak guys gitu, pura-pura kayak asup Islam deh. Strategi." Ya kan? "Gimana? Kau akan bergabung, aku akan pancung kepalamu," kata jenderalnya. Baiklah, kalau memang aku bergabung dengan Tuhan, aku akan menjadi tentara andalan Tuhan dan aku akan mendapatkan fasilitas seperti yang Tuhan janjikan, aku akan berpihak ke pihak Tuhan. Nah, begitu dong, kata jenderal musuh itu. Tapi kemudian penasehat kerajaan itu bisik-bisik ke jenderalnya. "Jenderal, ada apa?" Setelah saya pikir-pikir, yang berkualitas itu orang yang pertama tadi, yang dipancung itu, kalau bisa dihidupkan lagi. Kenapa? Karena dia begitu istiqomah. Karena dia begitu setia terhadap pasukan yang dipimpin. Apapun yang terjadi, dia pertahankan, dia bela pemimpinnya, dia bela pasukannya, dia tidak takut mati, dan dia istiqomah setia. Itu bagus sebagai seorang prajurit. Kalau yang ini, yang dia mau bergabung itu, sekarang bergabung. Ketika kita lengah, ketika kita lemah, dia akan membunuh kita dari belakang. Kata jenderal, benar, oke. Ini teh orang-orang munafik. Disebutnya orang munafik. Barangkali dia memperdayai jika ingin bergabung. Suatu saat setelah dia kuat, dia akan membunuh kita. Atau ketangkap musuh, dia juga akan kembali ke pasukan musuh. Oh benar. Oh, saya tidak perlu orang seperti kamu. Kamu akan beriman. Sekarang aku akan pancung juga kepala kamu itu, gitu. Lalu kata santri itu, tidak bisa, kan aku berjanji. Enggak, aku akan pancung kepalamu. Lalu kata santri itu, ya kalau begitu nggak apa-apa, sebentar saya mau masuk Islam dulu. Mau masuk Islam lagi. Kemudian bersahadat, asyhadu nggak bisa. Seperti Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa, setelah ditenggelamkan baru Fir'aun menyadari. Apa yang dikatakan Fir'aun coba? Anna amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tidak bisa. Karena itu sudah di rongkongan itu nyawa.
ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, lamun rek tobat teh ayeuna mungkin sehat. Jangan di detik-detik terakhir kita sulit bertobat di situ ditanya. Tapi walau Allah masalah tobat itu rahasia Allah. Hanya dari pengalaman banyak orang bertobat sulit untuk mengucapkan kalimat tobat itu. Karena taubat itu harus dilakukan dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar. Akhirnya dia bersyahadat asyhadu nggak bisa. Keburu pedang sampai kepada lehernya, jatuh kepalanya, digulutuk, tapi dia juga masih ngaji. Malum urut santri. Walaupun dia berkhianatnya ngaji. Tapi ayat yang dibacanya beda. Ayat yang dibacanya itu adalah dalam surat Al-Hasr. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wa insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Lahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan munkar terhadap. Dia punya hati tapi hatinya tidak bergetar jika disentuh disebut nama Allah. Dia dikasih mata tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat, menikmati, mensyukuri kudrahnya Allah. Dia punya telinga tapi tidak dipakai mendengar kebaikan dan ayat-ayat Allah. Mereka lebih sesat daripada binatang. Dan mereka kembali dalam keadaan kehinaan terhadap Allah. Jadi ini adalah sebuah kisah bahwa sesungguhnya bagaimanapun keadaan kita saat ini, sesulit apapun kita saat ini, kecintaan kita terhadap Allah jauh lebih penting. Karena kita menyadari walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kan janji Allah. Bagi orang beriman bertakwa kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan di hari akhirat jauh lebih baik daripada yang Allah berikan di dunia ini. Makanya kata Rasul, jika kau akan ingin mendapatkan dunia, carilah dunia. Jika kau mencari kebahagiaan akhirat, persiapkan dan carilah akhirat. Dan jika kau akan mencari kebahagiaan dunia akhirat, kau juga bisa cari. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abad. Walil akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kan begitu. Carilah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Biar optimis. Tapi carilah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati. Wabtagi bima atakallahu darul akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kan begitu. Kata Allah. Berjuanglah kalian untuk akhiratmu, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Oleh karena itu, kenapa banyak orang yang masuk Islam ketika ilmu pengetahuannya berkembang dan yakin? Karena Islam adalah agama yang sangat rasional. Bisa diuji secara akademik. Tidak ada ajaran Islam yang bertentangan dengan naskah akademiknya. Saya orang kampus, Prof. Yang orang kampus, banyak orang mempelajari agama lebih banyak. Saya semakin yakin bahwa inilah dinul haq, agama yang benar. Karena semua bisa dijelaskan secara akademik, secara ilmu pengetahuan. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita itu melakukan sebuah peribadatan kalau tidak ada ilmunya. Semua peribadatan yang dicontohkan Rasulullah lengkap dengan ilmu. Lengkap dengan buku sakunya. Dimulai puasa sunat, sholat sunat, puasa wajib, sholat wajib, haji, ayat, itu manual. Satu paket. Di dalam Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran tidak begitu jelas, ada hadis. Hadis ada kitab.
Begitulah cara kita mempelajari. Sehingga yang dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Penjelasan, petunjuk, kemudian penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda. Ini yang hak, ini yang batil. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin undangan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kisah tersebut, maka hikmah yang harus kita ambil adalah betapa kecintaan dan ketakwaan terhadap Allah itu jauh lebih indah dari apapun yang kita miliki saat ini. Cek saha eta Kang Wawan, sok mawat lagi. Ketika kita sudah mati baru kita terasa bahwa apa yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an, bahwa apa yang diajarkan Rasulullah dalam hadis, dalam sunnah itu adalah suatu kebenaran. Jangan pernah meragukan satu noktah pun, satu titik pun apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Tetapi hati-hati, tidak semua yang dibilang orang itu adalah kata Rasul. Makanya ada hadis itu yang sahih, hasan, ada yang dhaif kan. Bahkan ada keterangan palsu. Pokoknya menurut bahasa Arabnya, bahasa orang mantap. Itulah perlunya ilmu. Ketika kita tahu ilmu, maka kita tahu oh ibadah ini tujuannya untuk apa. Nah kawan saya itu pembimbing haji, sering pergi ke Tanah Suci. Di Madinah itu ada suatu batu dekat masjid itu. Tulis pakai bahasa Arab. Kebanyakan orang-orang Indonesia itu di sana tuh di alapan batu teh, dipusti-pusti lah. Jika Hajar Aswad gitu. Kemudian tulisannya begitu difoto dan sebagainya. Karena disangkanya itu adalah doa, tulisan doa. Padahal itu adalah tulisan dalam bahasa Arab yang artinya gedung ini diresmikan oleh Raja Arab pada tanggal sekian. Sugan teh doa ada orang mah gitu wae. Kain kiswa zaman baheula ya aya sementara. Juga runtingan gitu kan. Di telepon disimpan nah seperti. Jadi semakin banyak kita mempelajari ilmu pengetahuan tentang Al-Qur'an, tafsir Quran, terjemah dan sebagainya, hadis dan sebagainya, semakin yakin Pak. Kepulangan kita itu jelas terang benderang. Geningan para ulama banyak upami dengan tunkan sok tenang. Tidak ada beban orang-orang saleh. Pikabita. Nah, orang bilang gitu menjelang perjalanan. Nah, kata Allah, ada sebagian orang yang akan diwafatkan di ujung akhirnya dengan kedamaian. Tapi ada orang yang di ujung kematiannya dihinakan. Nah ini oleh Rasul, termasuk oleh Imam Ghazali disebut, namanya itu bukan pendosa, para penantang Allah. Coba. Istilahnya itu para penantang. Kalau nantang, kan kurang ajar bisa. Kan kalau orang berdosa, sholat. Bisa. Ini mah menantang itu sok gitu. So kayak buat bapak ditantang, misalkan anak kecil kan kita sangat tersinggung. Nah para penantang Allah itu adalah mereka yang seperti saya sampaikan dalam ayat pertama tadi dalam surat Yunus. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa ra'du bil hayati dunya wa ma'anu biha wal ladina hum an ayatina ghafil ulaika ma'wahum nar bima kanu yaksibun. Eta teh para penentang Allah. Tidak mengharap bertemu dengan Allah, merasa tenang dengan kehidupan dunia, kayak tetap para penentang. Padahal dia tahu tentang apa yang harus dia lakukan, dari mana dia berasal, dan kemana dia akan kembali. Dia tahu. Diajarkan ke orang tua, ke guru ngaji, ke ustadz. Tapi dia tetap saja menentang. Nah itu disebut para penantang Allah. Bapak dan Ibu, ketika manusia itu menantang Allah dengan kesombongan dan keangkuhannya, seakan-akan menolak apa yang Allah perintahkan dan melakukan yang Allah larang, maka penantang Allah itu akan dihinakan 4 hal dalam hidupnya. Pertama ya, ketika kita selalu menentang Allah itu, pertama akan dicabut ke Allah teh rasa malu. Banyak kan orang yang tidak punya rasa malu. Jadi berbuat dosa teh daerah.
mabuk di depan umum, melakukan perbuatan tercela, korupsi menjadi suatu kebanggaan, tidak merasa bersalah. Dicabut kok Allah tak rasa malu. Bapak, Ibu sekalian, kalau kita melakukan kesalahan, kemudian kita malu. Bersyukur ke Allah, kita tidak termasuk penantang Allah. Dan manusia penantang Allah udah dicabut rasa malu. Ketika dia berbuat kezaliman pun tidak malu. Dulu bercerita kakek saya, lamun ayah pulang ngaji, laki-laki perempuan bareng misalkan jalan di kampung, wah eta teh genjeleng, Pak. Genjeleng atuh. Padahal mungkin dia bercerita tentang apa yang diajarkan gurunya tadi kan. Zaman sekarang orang bukan murid, malah mempertontonkan apa yang dia lakukan di hadapan orang lain. Tidak ada rasa malu dan akhirnya dicabut. Pak. Ketika kita merasa tidak malu melakukan suatu kesalahan, itu para penentang. Yang kedua, apa yang dicabut dari penentang Allah? Kejujuran. Bohong, menyarita teh. Kebohongan ditutup dengan kebohongan yang baru. Terusnya diulang-ulang kebohongan itu. Apalagi misalnya kebohongan ini dilakukan pemimpin, cilaka. Kalau masyarakat melakukan kebohongan, mungkin yang terdampak adalah dirinya, keluarganya, beberapa orang. Dan kalau pemimpin sudah berbohong, hancur negara. Dicabut ke Allah. Sifat jujur nanti, para penentang Allah. Bisa dicirikan, kalau orang banyak menentang Allah, mengkhianati agama Allah, berusak agama Allah, apa yang dikatakan nanti bohong, ngawadul. Karena sudah dicabut sifat jujurnya kok. Ada bahaya. Namun bapak sering nggak bohong ke ibu, atau ibu sering nggak bohong nggak nulain, kakaknya ya tadi dicabut sifat jujur nanti. Sok bertobat ke Allah. Ya, jadi diambil kalau apa? Rasa malu, dia jujur. Yang ketiga apa? Harga dirinya dicabut ke Allah. Sekaya apapun, sehebat apapun, setinggi apapun pendidikannya, nehi di hadapan manusia itu tidak diakui. Kan yang penting itu, pintar itu kan sekarang itu bukan ijazah saja. Oh banyak sarjana. Pintar itu adalah pengakuan, rekognisi namanya. Sekalipun dia tidak sekolah, tetapi cara berpikirnya bagus, orang lain mengakui kepintarannya itu. Jadi pintar itu rekognisi. Sama dengan cantik. Seorang cantik, ya kata ibunya cantik, kata bapaknya cantik, kata orang lain tuh. Jadi kepintaran dan nilai manusia itu adalah rekognisi orang lain, pengakuan orang. Rasulullah itu kan tidak pernah pamer, tidak pernah pansos, tapi Rasulullah dicintai oleh umatnya. Karena apa? Karena direkognisi, diakui. Jadi bagi mereka penentang Allah, maka akan dicamput harga dirinya. Tidak berharga di hadapan manusia, komo tidak berharga di hadapan Allah. Yang terakhir, saudara-saudaraku kaum muslimin, apa yang akan dicabut bagi penantang Allah itu? Barokah hidup. Gelisah hidup nanti. Pernah ada yang bertanya, mahasiswa ke saya, kalau barokah itu apa? Berkah itu kan penjelasannya tentu saja panjang. Tapi intinya berkah itu adalah saeutik mahi lobanya sa, kita berkah. Kita dapat ilmu sedikit, dapat harta sedikit cukup. Kalau banyak bersisa, sehingga kita bisa berbagi kepada orang lain. Jadi hindarilah berkah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita menjadi para penantang Allah. Apa dan siapa para penantang Allah itu? Para penantang Allah adalah mereka yang diberi pengetahuan, mereka yang tahu mana yang hak, mereka yang tahu mana itu batil, tapi dia tetap melanggar. Itu para penantang Allah. Kalau orang itu bodoh, tidak ada pengetahuan, suku terasing, tidak beribadah, diwaklumi, dengaran lagi jelema bodoh. Ketika orang sudah diberi peringatan, sudah diberikan gambaran, mengetahui mana yang baik, mengetahui mana yang batil,
tapi dia selalu melakukan kebatilan dan tidak pernah melakukan kebaikan, eta penantang Allah. Maka akan dicabut 4 hal dari diri manusia itu. Kejujurannya dicabut, rasa malunya dicabut, keberkahan hidupnya dicabut, harga dirinya dicabut. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin wa muslimat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mumpung masih diberi kesempatan, ilmu, pikiran, keimanan, untuk selalu menjaga keimanan kita itu, agar kita itu menjadi manusia yang takut dan taat kepada Allah. Tongka goda disincienan, diolok dan naon oke. Kalau apa yang akan diberikan itu merupakan sogokan untuk kita ingkar dan munkar terhadap Allah. Tapi kita terima dengan ikhlas apapun yang kita miliki hari ini, yang kita takdirkan diberikan nikmat oleh Allah. Sebab itulah cara Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi kita kan selalu meminta apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, Pak. Nah itu menjadi real gitu. Antara keinginan dan kebutuhan gapnya terlalu tinggi. Oleh karena itu, jadilah manusia-manusia yang qanaah istilahnya, merasa cukup, merasa apa yang diberikan Allah itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya Allah, banyak sekali isian nikmat yang telah Engkau berikan. Aku tidak bisa mendustakan nikmat-Mu ya Allah. Nah begitu. Sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Itulah yang bisa Tuhan sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat khusus bagi Kang Wawan. Umumnya bagi Bapak dan Ibu sekalian sebagai mustami, insya Allah suatu saat Bapak dan Ibu yang memberikan penjelasan kepada saya mendengar ilmu. Karena kebahagiaan berilmu itu sebenarnya bukan pada saat penjelasan, tapi pada saat kita menerima ilmu. Saya lebih banyak duduk mendengar daripada orang-orang soleh, daripada menyampaikan ini. Sebab apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang diamanatkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dititipkan oleh Rasulullah dalam hadis dan sunnahnya, dan apa yang dipesankan guru-guru saya, para ulama, untuk disampaikan dibagi kepada orang lain. Aku lu qouli hada astagfirullah bi walakum billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.